Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa berjumpa lagi bersama kami santri Padepokan Wali Songo Tirto Mohani Suci dalam dakwah petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mohani Suci yang di bawah asuhan guru besar kami, yaitu beliau yang bernama Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja. Dan guru kami selalu berpesan kepada seluruh santrinya untuk mendoakan fan YouTube dimanapun kalian berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang saat ini masih berada di luar negeri. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah menikah belum mempunyai keturunan semoga mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Dan yang masih cekcok dalam urusan rumah tangganya semoga urusan rumah tangganya dan diberikan keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah, terkhusus bagi semuanya tanpa terkecuali yang masih terlilit hutang, hutangnya masih banyak, bingung untuk membayarnya, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segi urusannya, dalam segi rezekinya, dalam segi semua hal kebaikannya. Baiklah fan YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Lampung Timur. Jadi beliau datang kemari, yang pertama hajat beliau yaitu bersilaturahmi kepada guru besar kami Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, dan bersilaturahmi kepada seluruh santrinya termasuk keluarga Padepokan Wali Songo Tirto Mohani Suci. Dan hajat yang kedua, jadi maksud beliau datang kemari meminta pertolongan guru besar kami perihal perkara yang mengganjal dalam kehidupan beliau hingga saat ini belum terpecahkan, masih menjadi misteri. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Bapak. Coba Pak bahasa Indonesia ini, Indonesia ya. Jadi mohon maaf Bapak, dengan nama siapa namanya? Pak Suparman. Bapak Suparman. Jadi Bapak Suparman itu aslinya orang mana? Orang Lampung Timur. Jadi Bapak Suparman jauh dari Lampung Timur datang kemari. Itu bagaimana hajatnya selain bersilaturahmi ke Padepokan ini? Hajat saya mau mencari obat lah. Mencari obat. Berobat supaya saya dikasih keringanan. Saya sakit hampir setahun loh Mas. Oh, jadi datang kemari karena ada keluh kesah berupa sakit yang 1 tahun ini mengalami sakit, belum ada perubahan ataupun perkembangan, masih diberikan sakit, dan semoga disembuhkan oleh Allah, datang kemari gitu. Jadi sakitnya Bapak itu apa sebenarnya? Sakitnya itu terutama itu ya sesak napas. Sesak napas, terus apa itu namanya? Banyak lah Mas. Pokoknya banyak penyakit yang tiba-tiba tiba-tiba ada, kadang di kepala, badan, kaki, terus semua badannya Pak ya. Jadi awal mulanya Bapak merasakan gejala sebelum sesak napas itu apa? Awal mulanya itu saya bajak di sawah. Oh, sama di sawah. Bajak di sawah, terus tidur siang itu langsung aja. Tidurnya di ladang apa di rumah? Di rumah, udah mandi. Oh, setelah mandi pulang kerja tidur, setelah bangun tidur sesak. Stroke bagian kanan apa kiri? Stroke omongan. Oh, omongannya stroke. Terus setelah stroke itu sekarang udah nggak stroke? Ya masih sedikit. Tapi udah nggak separah dulu Pak ya. Setelah stroke itu berapa lama mengalami stroke?
Ada 3 bulanan itu. Jadi setelah stroke baru sesak napas, apa stroke juga sekalian sesak napas nih? Stroke terus lama sesak napas. Sesak napas gitu. Terus diobatkan ke dokter. Iya. Kata dokter bagaimana? Kata dokter jantung. Jantung, jantung yang bermasalah. Terus apa lagi? Iya. Sama paru-paru basah. Paru-paru basah ya, Pak. Alah enggak anulah banyak. Pokoknya banyak lah prediksi dari Iya. dokter. Semakin membuat kita bingung kejelasannya ini penyakit Iya. apa sih kok sampai ada yang bilang setahun. jantung, paru-paru basah, padahal cuma sesak napas sama stroke di Iya. mulut itu. Terus selain ke dokter nih, Bapak pernah nggak ke Pak Yai, paranormal, dukun lah ibaratnya? Enggak pernah Nggak aku. pernah sama sekali. Jadi gimana? Dukun itu pernah. Hmm. Yang pertama itu ya apa itu? Ya istilahnya itu susah. Susah juga ngomongnya Pak ya. Ya. Jadi penyutup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah hasil penuturan dari Bapak Suparman. Jadi beliau datang kemari ini mengutarakan perihal gejala penyakit yang beliau alami sampai saat ini. Yang pertama, beliau pernah mengalami stroke di bagian mulutnya, tapi sekarang sudah agak mendingan. Jadi sekarang penyakit yang masih diderita yaitu sesak nafas dan didiagnosa oleh dokter, dikira-kirakan oleh dokter itu dari penyakit jantung ataupun paru-paru basah. Intinya dari kedokteran pun belum ada kejelasan kepastian yang secara detailnya. Jadi kami ingin mengungkap lebih jelasnya itu bagaimana perihal penyakit Pak Suparman ini biar kita tidak menjadi suuzon kepada yang lain baik manusia ataupun bangsa gaib. Jadi kami terbiasa melakukan mediumisasi untuk memperjelas suatu masalah agar tidak terjadi timbulnya fitnah. Sebelum kita memulai acara mediumisasinya, terlebih dahulu alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ridho Allah bi syafaati Rasulullah bil barakati sirullah ya umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah fan YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Gasak mar. Rahayu. Urat ya, wakil banget kamu. Pasti wakil banget. Assalamualaikum. Rahayu. Apa yang kau inginkan dari kami? Terus apa yang kami ingin dari sampean yaitu kejelasan kenapa sama ikut Bapak Suparman. Sekarang kalian tahu apa yang menyebabkan adanya
adanya diri kami. Di dalam raganya apa yang kau lakukan? Jadi kami ingin mengambil jalan tengahnya agar tidak ada namanya kebentrokan. Ya, Jika ada dari bangsa kami ingin ada kesalahan dari Pak Suparman sendiri, jadi beliau ingin lebih baik memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi yang sama. Sudah sangat lama dia memberikan kesalahan. Karena dia nggak tahu. Andai dia tahu pun mungkin nggak akan seperti ini. Sudahi kalian. Jangan ikut campurkan urusan kalian kepada urusan. Kenapa sampean bersikukuh? Kenapa kamu bersikukuh? Kok pengen banget? Apa kamu sudah merasa nyaman atau gimana? Aku belum dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk pulang? Selama aku menjalankan apa yang seharusnya aku jalankan, dan di situ belum ada panggilan untuk pulang, aku tidak akan berangkat. Terus panggilannya seperti apa untuk pulang? Ya cukup, sudahi perbuatan. Ada berapa kawan memangnya di situ? Berapa yang kau inginkan? Bukan di luar, yang khusus di raganya Pak Suparman. Lagi ben gak jadi salah pahaman ya. Ini kejelasan. Bapak ini sakit pulang dari ladang, dia toh pulang dari ladang. Kok tiba-tiba sakit stroke Dia mengutarakan ucapan yang tidak enak pada majikan kamu. Oh gitu, berarti Sudah jaga mulutnya. biar ada kejelasan, biar ada sudon gitu loh. Ini minta kejelasan dulu. Ya. Enggak. Kesalahan apa? Sampai kapan? Sudah aku katakan, kalau aku belum dipanggil untuk pulang, aku tidak. Emang kesalahannya dia itu apa? Iya, sudah aku katakan mengutarakan ucapan yang tidak enak kepada majikan kamu. Sehingga menimbulkan adanya aku serta kawan-kawanku. Itu dalam hal apa itu? Dalam pekerjaan atau dalam hal Aku tidak tahu. Aku yang diperintahkan untuk membungkam mulutnya. Jadi perlu penjelasan disik ini. Dan nggak ada seudon karena kami nggak mudah percaya dengan bangsa kalian. Bapak bener Pak. Bapak dulu apakah benar dulu Bapak itu pernah mengatakan sesuatu pada orang yang menyebabkan orang itu sakit hati? Sepucuk omongan atau apa gitu. Bisa jawab. Emang seperti itu sifatnya. Mungkin Bapak juga ya ibaratnya kita nggak tahu Pak ya. Ucapan kita yang menurut kita baik terkadang belum tentu diterima baik oleh orang lain. Dan Bapaknya belum menyadari sampai seperti itu. Dan itu kan biar ada kesalahan. Bukankah aku sudah mengatakan dari tadi? Sudah begitu lama dia memberikan Dengan menjadi saya takut misalnya sampai mau. Bahasa Indonesia. Oh bahasa Iya. Yang kata sampean masih. hilangkan rasa sombong. Oh. Ya terlalu cemawah. Terutama amarahnya. Semua itu sifatku. Dimanapun manusia yang mempunyai sifat gampang begitu masuk. Amarah yang begitu besar sampai lupa akan ucapannya. Ucap sampai menyakiti Itu orang. pelajaran bagi kami semua. Apalagi yang mencapai di dalam dirinya itu. Masih banyak dan banyak lagi. Tidak perlu sebutkan. Yang dalam dirinya itu yang mudah sawan buat sakit dia, membuat dia Sudah katakan dia keras. Harusnya manusia sudah mengerti.
Ya. Bukannya dia mencari dan mencari apa penyebabnya aku sakit. Daripada kau tanya kepada bangsa kami. Oh, ya Lebih baik kau tanyakan pada orangnya sendiri. Ya, biar nanti biar dinasihatin. Udah, kami minta sampean pergi dan hendak penawarnya. Aku akan berikan apapun yang kalian minta. Kalau dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Ayo, ada kesempatan. Tapi kalau dia melakukan seperti ini, jangan coba-coba. Pak ya, ini benar-benar Pak ya. Pak ya. Kami Ini jadi pelajaran zaman sungkan. pelajaran zaman dalam kehidupan. Jangan dibuat main-main. Bagaimana? Keluarkan suaramu. Hidup di dunia itu enggak punya. Apa kau sanggup untuk berjanji? Tidak mudah berurusan dengan bangsa kalian yang mempunyai. Kita kami minta penawarnya. Baiklah, begini Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam keadaan seperti ini. Gue itu. Oh iya. Maaf penyentuh agak lupa ini ya. Baiklah penyentuh yang dirahmati oleh Allah Ya, Subhanahu wa taala, itu terima langsung kasih berdoa ya. pada malam hari. Semoga dengan adanya tayangan ini menjadi pelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami Santri Padepokan Wali Songo Tirto mohon yang suci. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Aku pun sudah tidak nyaman di sini.